Anime dibuka dengan memperlihatkan seekor Divine Dragon yang sedang berada di ambang kematian. Di sana bisa dilihat bahwa sepertinya sang naga itu sedang diserang oleh beberapa manusia. Sang naga itu merasa bingung kenapa dia sampai harus dibunuh oleh para manusia seperti ini. Padahal selama masa hidupnya, sang naga itu tidak pernah melakukan apapun yang membuatnya pantas untuk dibasmi seperti ini. Bahkan dulunya dia juga pernah berada di pihak manusia. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk para manusia sampai memburu sang naga tersebut. Namun sepertinya dia juga sudah pasrah dengan takdirnya yang berakhir dibunuh oleh para manusia. Karena sebenarnya sang naga itu ternyata juga sudah hidup semenjak era para dewa. Makanya dia merasa bahwa waktu yang dia habiskan di dunia itu sudah cukup lama. Dan singkat cerita sang naga itu pun akhirnya meninggal dunia. Namun bukannya tertidur dalam keabadian, sang naga itu malah terlahir kembali sebagai seorang anak laki-laki dengan nama Dolan. Kemudian nama dari kedua orang tuanya Dolan ini adalah Goraon dan juga Arsena. 16 tahun pun berlalu dan sekarang Dolan sudah menjadi pria dewasa. Jadi dalam kehidupan keduanya, Dolan ini tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Ferun. Dalam desa itu, seseorang dianggap dewasa ketika mereka menginjak usia 15 tahun. Mulai dari situlah mereka harus hidup sendiri dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu juga berlaku untuk Dolan yang sudah hidup sendiri sejak setahun yang lalu. Suatu hari Dolan sedang memancing ikan bersama dengan kakaknya yang bernama Dylan. Di sana Dylan bertanya mengenai Dolan yang katanya besok akan berangkat untuk menyelidiki rawa. Jadi rawa yang dimaksud ini dulunya ditinggali oleh para Lizardmen. Namun sejak sebulan yang lalu entah kenapa para Lizardmen menghilang dari rawa tersebut. Karena itulah Dolan pun mengajukan diri untuk berangkat menuju rawa itu dan menyelidiki apa yang sebenarnya sudah terjadi. Singkat cerita, di sana Dolan pun akhirnya berhasil menangkap ikan yang dia butuhkan. Setelah dirasa cukup, dia pun lalu membawa ikan itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dolan lalu mengolah ikan itu dan kemudian menggantungnya di samping rumah. Tak lama kemudian tiba-tiba Dolan kedatangan seorang perempuan yang bernama Airin. Intinya Airin mengatakan bahwa sudah waktunya mereka berangkat untuk belajar sihir. Airin datang menjemput Dolan agar dia tidak terlambat dalam latihan sihir mereka. Dari perilakunya Airin sepertinya bisa disimpulkan bahwa dia ini punya rasa suka kepada Dolan. Jadi ternyata Airin dan juga Dolan ini sama-sama belajar sihir dengan seorang guru yang bernama Maguru. Selama pelatihan bisa dilihat bahwa ternyata Dolan ini sangat mahir dalam mempelajari sihir serangan. Namun sayangnya dia malah tidak terlalu mahir dalam menggunakan sihir pengobatan. Kemudian sore harinya Dolan diperkenalkan oleh kepala desa kepada seorang ksatria perempuan yang bernama Christina. Di mana untuk sementara waktu Christina ini akan tinggal di desa itu juga. Dolan juga diperingatkan agar tidak berbuat lancang kepada Christina karena ternyata dia ini adalah seorang putri bangsawan. Ketika mereka sedang berjabat tangan, Dolan merasa bahwa tangannya Christina itu terasa cukup terlatih. Setelah selesai berkenalan, kepala desa lalu mengajak Christina untuk berkeliling desa. Kemudian di sisi lain, Dolan lalu membawa beberapa ikan dan juga sayuran yang sudah dia kumpulkan menuju rumah kedua orang tuanya. Di sana, Dolan lalu disambut dengan hangat oleh kedua orang tuanya dan juga adik laki-lakinya yang bernama Marco. Arsena lalu mengolah bahan makanan yang sebelumnya dibawakan oleh Dolan untuk dijadikan makan malam mereka. Sembari makan, Arsena lalu bertanya mengenai Dolan yang besok akan berangkat untuk menyelidiki kondisi rawa. Di mana tentu saja hal ini membuat kedua orang tuanya Dolan merasa sangat khawatir. Mereka takut kalau nantinya malah akan terjadi apa-apa kepada Dolan saat sedang menyelidiki hal ini. Namun Dolan berusaha untuk menenangkan kedua orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia hanya akan memeriksa sedikit saja. Dia tidak berencana untuk melakukan hal yang berbahaya atau semacamnya.
Makanya mereka tidak perlu khawatir kalau Dolan akan terluka atau terjebak dalam situasi yang berbahaya. Singkat cerita, keesokan harinya Dolan berniat untuk berangkat menuju rawa yang dimaksud. Tapi ternyata di sana ada banyak kenalannya Dolan yang juga ikut mengantar keberangkatannya. Bahkan kapten dari pasukan penjaga yang bernama Balan juga ikut hadir di sana. Dia meminta maaf karena tidak bisa ikut bersama Dolan dalam menyelidiki rawa tersebut. Karena kalau di Saverun sampai diserang oleh monster ketika Kapten Balan sedang pergi, maka bisa dipastikan bahwa kondisi para warga desa malah akan berada dalam bahaya. Apalagi belakangan ini juga sedang sering terjadi serangan monster di sekitar desa mereka. Singkat cerita, Dolan pun akhirnya memulai perjalanannya menuju rawa yang dimaksud. Di mana perjalanannya Dolan ini ternyata berlangsung dengan cukup lancar. Sampai pada akhirnya Dolan pun tiba di rawa yang dimaksud sore harinya. Di sana Dolan menggunakan kekuatan sihirnya untuk memeriksa kondisi dari rawa tersebut. Setelah diperiksa ternyata Dolan merasakan bahwa kekuatan roh bumi yang ada di sana itu terlalu kuat. Sehingga hal ini pun mengakibatkan kekuatan roh air justru menjadi semakin melemah. Sepertinya hal itulah yang membuat para Lizardmen tidak bisa lagi tinggal di rawa tersebut. Ketika Dolan sedang memeriksa kondisi rawa, tiba-tiba dia kedatangan seekor Lamia perempuan. Di mana Lamia ini merupakan makhluk yang setengah tubuhnya adalah manusia dan juga setengahnya lagi adalah ular. Rumor mengatakan bahwa para Lamia ini mempunyai penampilan yang sangat cantik. Namun di balik itu, kabarnya mereka juga mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Ngomong-ngomong, nama dari si Lamia perempuan ini adalah Selina. Di sana Selina mengatakan bahwa dia datang ke sana bukan untuk bertarung. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba muncul seekor roh bumi raksasa yang langsung menyerang Selina. Untungnya Dolan berhasil menyelamatkan Selina dan membawanya bersembunyi ke tempat yang aman. Selama bersembunyi, Dolan baru ingat kalau belakangan ini ada sebuah gempa bumi. Sepertinya gempa itulah yang mempengaruhi roh bumi dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Dolan mengatakan bahwa sayangnya roh bumi itu sekarang sudah tidak bisa dipulihkan lagi seperti semula. Kemudian Dolan lalu memberikan saran kepada Selina agar mereka bisa bertarung bersama melawan roh bumi tersebut. Jadi intinya Dolan menyarankan bahwa dia akan menyerang roh bumi itu sendirian di garis depan. Sedangkan Selina akan bertugas untuk memberikan bantuan dari garis belakang. Mendengar akan hal itu, akhirnya Selina pun menyetujui saran yang disampaikan oleh Dolan. Setelah selesai menyusun rencana, mereka pun lalu mulai melancarkan serangan melawan roh bumi tersebut. Selina menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyegel pergerakan dari roh bumi itu. Namun masalahnya roh bumi itu terlalu kuat, sehingga Selina tidak bisa terlalu lama menahan pergerakannya. Untungnya, waktu yang diberikan oleh Selina itu sudah lebih dari cukup. Di sana Dolan menyelimuti pedang miliknya dengan menggunakan energi naga. Dan dengan menggunakan teknik tersebut, maka Dolan pun akhirnya berhasil menghabisi roh bumi itu hanya dengan satu serangan saja. Setelah dikalahkan, roh bumi itu lalu menjatuhkan 3 buah batu roh. Untuk sekarang kita masih belum dijelaskan mengenai apa kegunaan dari batu roh tersebut. Kemudian malam harinya, Selina bertanya kenapa Dolan tidak merasa ketakutan ketika pertama kali bertemu dengan dirinya. Karena biasanya para manusia akan langsung kabur ketakutan ketika melihat seekor Lamia. Dolan mengatakan bahwa Selina ini terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan Lamia yang selama ini dia ketahui. Biasanya Lamia ini diceritakan sebagai makhluk yang sangat mewaspadai manusia dan juga lebih agresif. Namun di sisi lain, Selina sama sekali tidak terlihat seperti itu. Kemudian Dolan lalu bertanya kenapa Selina bisa berada di tempat seperti ini. Selina mengatakan bahwa dalam ras Lamia ada sebuah tradisi, di mana ketika seekor Lamia mencapai usia 17 tahun, maka dia diwajibkan untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencari suami. Jadi ras Lamia ini hanya berisi para perempuan saja. Makanya mereka harus mencari suami dari ras yang berbeda.
Namun masalahnya para Lamia ini juga tidak bisa sembarangan dalam memilih suami, karena darah milik para Lamia ini mengandung bisa yang sangat beracun. Makanya mereka diwajibkan untuk mencari suami yang kuat dan memiliki ketahanan terhadap bisa mereka. Karena kalau mereka memilih suami yang lemah, dikhawatirkan si suami malah akan meninggal dunia ketika mereka berciuman atau melakukan hubungan suami istri. Singkat cerita, Dolan pun akhirnya selesai membuatkan sup untuk makan malam mereka. Setelah dicoba, ternyata Selina sangat menyukai sup yang dibuat oleh Dolan tersebut. Jadi ternyata Dolan membuat sup itu berdasarkan resep asli buatan ibunya. Biasanya di malam yang dingin mereka satu keluarga melingkari panci dan memakan sup itu bersama. Ketika sedang membahas mengenai keluarganya, Dolan pun akhirnya menyadari satu hal penting yang tidak dia miliki dalam kehidupan pertamanya. Di mana dulunya Dolan ini hanyalah seekor naga kesepian yang tinggal di dalam sebuah goa. Namun dalam kehidupan yang sekarang, Dolan mempunyai keluarga dan juga teman-teman yang sangat dia sayangi. Singkat cerita, keesokan paginya Dolan pun mengucapkan salam perpisahan kepada Selina. Karena setelah ini Dolan berniat untuk pulang kembali menuju desanya. Sementara di sisi lain, Selina akan melakukan perjalanan menuju ke selatan untuk melanjutkan misinya dalam mencari suami. Namun sebelum berpisah, Dolan tiba-tiba teringat bahwa katanya para Lamia ini menyukai energi kehidupan. Karena itulah dia pun lalu menyalurkan sedikit energi naganya kepada Selina. Begitu mendapatkan energi naga dari Dolan, hal ini pun membuat Selina menjadi sangat terkejut dan langsung terjatuh. Dalam hatinya, Dolan berpikir bahwa sepertinya energi naga miliknya ini terlalu kuat untuk para Lamia. Kemudian Dolan pun meminta maaf karena sudah mengagetkan Selina. Dan setelah melakukan salam perpisahan, mereka pun lalu berangkat untuk melanjutkan perjalanannya masing-masing. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Selina bertemu dengan dua orang pria dalam perjalanannya. Awalnya kedua pria ini terlihat sangat ramah dan mencoba menyapa Selina yang sedang sendirian. Namun begitu mereka melihat bahwa Selina ini adalah seekor Lamia, kedua pria ini langsung merasa ketakutan dan kabur dari sana. Di mana hal ini tentunya membuat Selina merasa cukup sedih. Sementara di sisi lain bisa dilihat bahwa Dolan dan juga Airi sedang berlatih dalam membuat ramuan sihir. Dalam membuat ramuan sihir, mereka ini harus sangat teliti dan juga berhati-hati. Karena kalau mereka sampai melakukan kesalahan dalam pengukuran atau sihir yang ditambahkan, maka ramuan sihir itu justru bisa berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Di sana bisa dilihat bahwa Airi berhasil membuat ramuan sihir itu dengan sangat baik. Sementara di sisi lain Dolan sendiri sayangnya tidak berhasil dalam membuat ramuan sihir itu. Sebenarnya alasan kenapa Dolan tidak terlalu mahir dalam membuat ramuan sihir karena ketika masih menjadi seekor naga, Dolan ini sama sekali tidak membutuhkan obat-obatan. Untungnya Maguru juga terlihat sangat sabar dalam mengajari Dolan. Setelah pelajaran selesai, Dolan lalu diajak oleh keluarganya Airi untuk makan bersama. Sebelum makan, mereka juga tidak lupa berdoa kepada sang dewa alam yang bernama Mairal. Dalam hatinya, Dolan berpikir bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan Mairal secara langsung. Sepertinya ketika masih menjadi seekor naga, Dolan dan juga Mairal ini merupakan seorang kenalan atau bahkan teman dekat. Begitu selesai makan, Dolan lalu buru-buru menuju tempat latihan karena dia sudah terlambat. Namun dalam perjalanan, Dolan bertemu dengan seorang manusia setengah sapi yang bernama Miu. Jadi Miu ini sering membagikan susunya kepada penduduk desa yang lain. Dan di sana Miu juga berniat untuk memberikan susunya kepada Dolan. Dolan yang tidak bisa menolak tawarannya Miu pun akhirnya menerima susu yang diberikan. Setelah dicoba ternyata susunya Miu ini punya rasa yang sangat enak dan juga tidak ada tandingannya. Dolan pun lalu mengucapkan terima kasih kepada Miu dan lanjut berlari menuju ke tempat latihan. Sesampainya di sana bisa dilihat bahwa pelatihan anak-anak yang ada di desa sepertinya sudah dimulai.
Guru yang mengajari mereka ini adalah seorang pria yang bernama Albert. Sepertinya Dolan sering membantu Albert dalam melatih anak-anak mengenai ilmu bela diri. Di sana Dolan meminta maaf kepada Albert karena dia sudah datang terlambat. Untungnya Albert juga terlihat sangat santai dan tidak terlalu memikirkan mengenai hal tersebut. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Dolan merasakan kehadiran seekor monster dari dalam hutan. Karena itulah malam harinya Dolan pun lalu berangkat untuk memeriksa kondisi dari monster yang sebelumnya dia rasakan. Begitu diperiksa, ternyata kehadiran monster yang dirasakan oleh Dolan ini berasal dari Selina. Namun yang mengejutkan ternyata Dolan ini malah datang ketika Selina sedang membasuh tubuhnya. Di mana hal ini tentunya membuat Dolan bisa menikmati pemandangan yang sangat mempesona. Di sisi lain, Selina yang merasa malu pun langsung menampar Dolan untuk memberikan dia pelajaran. Setelah itu, Dolan pun lalu bertanya kenapa Selina bisa berada di tempat seperti ini. Karena waktu terakhir kali mereka bertemu, Selina mengatakan bahwa dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke selatan untuk mencari suami. Selina pun menceritakan mengenai pengalaman dia yang sebelumnya bertemu dengan dua orang pria manusia. Di mana ketika Selina menyapa mereka berdua, kedua pria itu malah menjadi ketakutan dan langsung kabur dari sana. Intinya Selina datang ke sana dengan tujuan untuk menemui Dolan dan meminta bantuannya. Karena ternyata Selina ini juga sangat ingin berteman dengan para manusia juga. Mendengar akan hal itu, Dolan pun menyarankan kepada Selina agar dia bisa tinggal di desa Verun. Awalnya Selina merasa khawatir kalau para warga desa malah akan takut kepadanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dikhawatirkan para warga desa malah akan mengerahkan pasukan untuk menghabisi Selina. Karena dalam dunia manusia, ras Lamia ini merupakan ras yang sangat kuat dan juga berbahaya. Namun di sana Dolan mengatakan bahwa dia punya rencana yang bagus agar Selina bisa diterima oleh para warga desa. Mendengar akan hal itu, Selina pun memutuskan untuk mempercayai perkataannya Dolan. Lalu keesokan harinya, tiba-tiba Kapten Balan dan juga anak buahnya menemukan beberapa hasil buruan yang tertinggal di dekat desa mereka. Setelah diperiksa, mereka menduga bahwa hal ini dilakukan oleh seekor Lamia. Sepertinya ini adalah hasil dari tindakannya Selina yang mengikuti saran dari Dolan. Namun di sisi lain, Kapten Balan pun merasa bingung kenapa seekor Lamia malah meninggalkan hasil buruannya di tempat seperti ini. Kemudian dia lalu mengadakan pertemuan mendadak bersama dengan para tetua desa yang lainnya. Intinya mereka berdiskusi untuk membahas mengenai apa yang akan mereka lakukan terhadap kasus kali ini. Balan menyarankan kepada mereka agar segera membentuk pasukan untuk melenyapkan si Lamia ini. Karena mau bagaimanapun Lamia merupakan makhluk yang sangat kuat dan bisa membahayakan warga desa yang lain. Namun di sisi lain, Maguru justru meminta mereka semua untuk berpikir dengan lebih jernih. Karena pasti ada suatu alasan kenapa seekor Lamia malah meninggalkan hasil buruannya untuk mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba Airi juga datang ke sana sambil membawa hasil ramalannya. Jadi sebenarnya Maguru ini merupakan seorang peramal yang sudah cukup dipercaya oleh para warga desa. Karena selama ini hasil ramalan yang dia sampaikan itu selalu benar adanya. Di mana ternyata hasil ramalan itu mengatakan bahwa munculnya seekor ular merupakan tanda keberuntungan. Sepertinya ular yang dimaksud di sini merupakan Selina yang merupakan seekor Lamia. Karena itulah Maguru pun menyarankan agar mereka bisa menunggu terlebih dahulu dan melihat apa yang akan terjadi. Di sana, Dolan yang mendengar percakapan mereka langsung berlari menuju hutan dan menemui Selina. Intinya Dolan mengatakan bahwa sepertinya mereka sudah bisa melanjutkan ke tahap akhir dari rencananya. Kemudian Dolan pun lalu menjelaskan mengenai rencana terakhirnya kepada Selina. Jadi ternyata besok Dolan dan yang lainnya akan mengadakan latihan di dekat wilayah Kelinci Ganas. Makanya Dolan berniat untuk masuk ke sarang mereka dengan sengaja. Lalu ketika Dolan sedang berada dalam situasi yang terpojok, Selina nanti akan muncul dan menyelamatkan nyawanya Dolan.
Kalau para warga desa melihat Selina yang menyelamatkan Dolan, maka seharusnya mereka tidak akan lagi menganggap Selina sebagai monster jahat yang berbahaya. Singkat cerita, hari pun berganti. Ternyata dalam sesi latihan kali ini ada beberapa orang berpengaruh yang juga ikut datang. Beberapa contohnya adalah wakil kapten dari pasukan penjaga yang bernama Malida, lalu ada juga seorang pendeta wanita yang bernama Leticia, dan lain sebagainya. Namun ketika Kapten Balan sedang memberikan pengarahan kepada mereka, tiba-tiba mereka kedatangan seekor monster yang bernama Beruang Bertameng. Melihat monster yang sekuat itu tentunya membuat mereka semua menjadi sangat panik. Karena kalau sampai terkena satu serangan saja, maka ada kemungkinan bahwa mereka akan langsung terbunuh. Di sana, Kapten Balan berusaha memberikan arahan kepada mereka untuk menjaga jarak dari beruang itu. Namun sayangnya salah satu anak yang bernama Tauro malah tersandung dan akhirnya terjatuh. Melihat akan hal itu tentunya membuat Kapten Balan menjadi sangat panik karena Tauro ini adalah anak kandungnya sendiri. Di sana, beruang itu terlihat sedang mengincar Tauro dan berniat untuk melancarkan serangan. Di waktu yang bersamaan, Dolan dan juga Selina langsung bergegas untuk menyelamatkan Tauro. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan Tauro dengan tepat waktu. Walaupun sayangnya Selina harus menderita luka yang cukup parah karena harus menahan serangan dari beruang itu. Kemudian Selina pun lalu menggunakan skill mata terkutuknya untuk mengusir beruang itu pergi dari sana. Melihat akan hal itu tentunya membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Karena pertama, mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada seekor Lamia yang menyelamatkan seorang manusia. Lalu yang kedua, mereka tidak tahu bahwa skill milik para Lamia ternyata memang sekuat itu. Bahkan skill mata terkutuk milik Selina juga bisa mengusir beruang itu dengan sangat mudah. Di sana Kapten Balan lalu berteriak dan menyuruh Selina untuk menjauh dari Tauro dan juga Dolan. Dia merasa khawatir kalau nantinya Selina malah akan melukai mereka. Dolan berusaha menjelaskan bahwa Selina ini adalah orang yang sudah menyelamatkan mereka dari beruang tadi. Jadi seharusnya mereka berterima kasih kepada Selina dan bukan malah memusuhinya atau bahkan menyerangnya. Namun sayangnya Kapten Balan terlihat masih bersikeras dan menganggap bahwa Lamia adalah monster yang berbahaya. Kemudian Selina lalu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai niat jahat kepada mereka. Selina juga memohon agar dia bisa diizinkan untuk tinggal di desa Verun meskipun cuma sebentar saja. Melihat akan hal itu ternyata membuat Kapten Balan dan yang lainnya menjadi sedikit tersentuh. Mereka berpikir bahwa sepertinya Selina ini memang tidak mempunyai niat yang jahat. Tak lama kemudian tiba-tiba Leticia mendapatkan sebuah wahyu dari Dewi Mairal. Intinya wahyu itu mengatakan bahwa Selina adalah orang yang baik. Makanya mereka pun harus hidup dengan harmonis bersama dengan Selina juga. Namun sayangnya Selina tiba-tiba jatuh pingsan karena luka yang sebelumnya dia terima dari serangan beruang bertameng. Melihat akan hal itu, mereka pun langsung membawa Selina menuju desa untuk segera mendapatkan perawatan medis. Beberapa hari kemudian, Selina pun akhirnya mulai sembuh seperti semula. Di sana, Kapten Balan dan yang lainnya memberikan sebuah rumah untuk tempat tinggal Selina. Sepertinya Kapten Balan dan juga para warga yang lain sudah setuju untuk mengizinkan Selina tinggal di desa mereka. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Selina merasa sangat senang. Di sana Kapten Balan lalu meminta maaf karena sebelumnya sudah mengacungkan senjatanya ke arah Selina. Dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena Selina sudah menyelamatkan anak kesayangannya. Dan dengan itu pun maka kehidupan Selina di desa Verun akhirnya dimulai. Kemudian malam harinya, Dolan menggunakan salah satu kemampuannya untuk membuat jiwanya keluar dari tubuhnya sendiri. Di sana, Dolan lalu naik menuju kayangan agar bisa menemui Dewi Mairal. Jadi ternyata Mairal ini adalah teman lamanya Dolan ketika dia masih hidup sebagai seekor naga.
Dolan pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Mayral sebelumnya. Karena kalau sebelumnya Mayral tidak memberikan wahyu kepada Leticia, maka bisa dipastikan bahwa Selina akan diserang oleh Kapten Balan dan juga para bawahannya. Berkat bantuan dari Mayral, maka sekarang Selina bisa tinggal dengan damai di desa Faerun. Kemudian Dolan lalu bertanya bagaimana Mayral bisa tahu kalau dia sudah bereinkarnasi menjadi manusia. Mayral pun mengatakan bahwa dia bisa merasakan jiwanya Dolan dalam doa yang dipanjatkan oleh orang-orang. Di sana Mayral juga merasa sangat senang ketika mengetahui bahwa sekarang Dolan terlihat lebih bahagia dibandingkan ketika dia masih menjadi seekor naga. Mereka berdua pun mengobrol mengenai berbagai macam hal sebelum pada akhirnya Dolan pun kembali ke tubuh aslinya. Lalu keesokan paginya Dolan tiba-tiba kedatangan Selina yang membangunkannya. Jadi ternyata hari ini mereka sudah berjanji akan menanam kentang bersama dengan Christina. Makanya Selina pun memutuskan untuk menjemput Dolan agar dia tidak lupa ataupun terlambat. Sementara itu di ibu kota kerajaan yang bernama Galois, sedang ada kasus misterius yang terjadi belakangan ini. Jadi kabarnya ada beberapa gadis muda yang menghilang secara misterius tanpa jejak. Namun sampai sekarang mereka masih belum mengetahui siapa pelaku dari insiden tersebut dan juga apa motifnya. Sekarang kita beralih ke sisi seorang kepala sekolah yang bernama Olivia. Jadi ternyata Christina merupakan salah satu murid kebanggaan dari akademi yang dipimpin oleh Olivia tersebut. Di sana Christina mengirimkan surat kepada Olivia yang berisi laporan mengenai berbagai macam hal yang sudah dia lakukan selama di desa Faerun. Christina menceritakan bahwa para penjaga yang ada di sana sering melakukan latihan bertempur setiap hari. Bahkan suatu hari Christina juga pernah bertarung melawan Malida yang merupakan sang wakil kapten dari para penjaga. Jadi ternyata Malida ini sudah cukup terkenal karena dia tidak pernah kalah ketika melawan para penjaga yang lain. Namun setelah pertarungan yang cukup sengit pada akhirnya Christina pun berhasil mengalahkan Malida. Melihat kemampuan berpedang milik Christina yang sangat hebat, tentunya membuat para penonton menjadi sangat bersemangat. Di sana Kapten Balan juga memuji kekuatannya Christina yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu mereka lalu mengadakan pesta besar untuk menyambut Christina di desa Faerun. Christina merasa bahwa para penduduk yang ada di sana sudah menyambutnya dengan sangat hangat. Begitu selesai makan, di sana Kapten Balan mengajak Christina untuk pergi minum bersama. Namun Malida mengatakan bahwa tidak seharusnya Kapten Balan mencemari Christina dengan kebiasaan buruknya yang suka minum tersebut. Akhirnya Kapten Balan pun meminta maaf kepada Christina karena sudah bertingkah tidak sopan kepadanya. Lalu sebagai gantinya dia mengajak kedua bawahannya untuk pergi minum bersama. Di sisi lain sebenarnya Christina ini juga sedikit tertarik untuk pergi minum bersama dengan Kapten Balan dan yang lainnya. Namun dia terlalu malu untuk mengungkapkan keinginannya tersebut. Kemudian malam harinya Christina pun memutuskan untuk latihan berpedang sendirian. Ketika sedang berlatih, tiba-tiba Christina kedatangan Dolan dan juga Selina. Di sana Selina mengajak Christina untuk berkunjung ke rumahnya. Begitu sampai, Selina langsung menceritakan mengenai berbagai macam hal yang dia sukai dari rumahnya tersebut. Namun ruangan yang paling dia sukai dari rumahnya itu adalah kasur tempat tidurnya. Selina mengatakan bahwa kasur itu sangat nyaman untuk ditiduri. Makanya dia lalu mengajak Christina untuk mencoba tidur di kasur itu juga. Mendengar akan hal itu, Christina pun menjadi bingung harus merespon seperti apa. Kemudian Dolan lalu menyela mereka dengan mengatakan bahwa kasur itu memang nyaman untuk Selina yang merupakan seekor lamia. Tapi masalahnya kasur itu belum tentu nyaman kalau ditiduri oleh para manusia seperti Christina. Namun di sana Christina memberanikan dirinya dan mencoba untuk tidur di kasurnya Selina tersebut. Setelah dicoba, ternyata Christina juga merasa bahwa kasur itu memang sangat nyaman untuk ditiduri. Kemudian Selina lalu membahas mengenai para penduduk desa yang sudah sangat baik kepada dirinya.
Mereka pun berbincang dengan cukup lama, sampai pada akhirnya Selina sadar kalau Dolan sedari tadi hanya berdiri di sudut ruangan saja. Karena itulah mereka lalu menarik Dolan agar bisa tidur bersama di kasurnya Selina. Keesokan harinya, Selina mengajak Christina untuk datang mengunjungi tempat para penduduk minum bersama. Di sana, para penduduk terlihat menyambut Christina dengan sangat ramah. Jadi ternyata Kapten Balan ini sering sekali membanggakan susu buatan istrinya kepada para penduduk yang lainnya. Kalau kita lihat dari penampilan luarnya, seharusnya kita bisa percaya bahwa susu buatannya Miu ini memang sudah pasti enak ya. Karena itulah Christina pun mengatakan bahwa dia ingin mencoba susu buatan Miu tersebut. Dan setelah dicoba ternyata Christina juga sangat setuju kalau susu buatannya Miu itu memang sangat enak. Melihat akan hal itu membuat Kapten Balan menjadi sedikit tertantang. Makanya dia pun lalu menantang Christina mengenai siapa di antara mereka yang bisa minum susunya Miu paling banyak. Di sana Christina memutuskan untuk menerima tantangan itu dengan senang hati. Mereka bertanding dengan sangat sengit, sampai pada akhirnya Kapten Balan pun tidak sanggup lagi untuk meminum susu tersebut. Di sana, para penduduk desa juga ikut merayakan kemenangannya Christina. Tak lama kemudian, Miu lalu bertanya kepada Christina, apakah dia mau mencoba susu buatan dari anaknya juga yang bernama Mil. Setelah dicoba, ternyata Christina juga sangat menyukai rasa dari susu yang dibuat oleh Mil tersebut. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Mil menjadi sangat bahagia. Di sisi lain, Christina merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Dolan dan juga Selina. Karena berkat bantuan dari mereka berdua, sekarang Christina bisa menjadi lebih dekat dengan para penduduk desa. Christina merasa bahwa Desa Faerun sudah menjadi tempat yang sangat penting bagi dirinya. Di sisi lain, setelah membaca laporan yang diberikan oleh Christina, tentunya membuat Olivia menjadi sangat senang. Apalagi dia juga merasa terkejut ketika mendengar bahwa Christina bisa berteman dengan Selina yang merupakan seekor lamia. Tapi ternyata kabar mengenai Christina yang berteman dengan seekor lamia itu mulai menyebar. Namun sayangnya ada banyak orang yang meragukan kalau seorang manusia bisa berteman dengan seekor lamia. Bahkan kabar itu ternyata juga sampai ke telinganya Kiren yang merupakan seorang penyihir gubernur jenderal. Di sana Kiren bertanya kepada Olivia mengenai Christina yang kabarnya berteman dengan seekor lamia. Kiren mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan hal seperti itu sampai terjadi, di mana ada seekor iblis yang sangat kuat seperti lamia sampai bisa hidup bersama dengan manusia. Karena dikhawatirkan lamia itu malah akan membawa musibah kepada para warga desa. Apalagi kasus orang hilang yang terjadi di ibu kota juga sampai sekarang masih belum terselesaikan. Jadi tidak ada jaminan bahwa si lamia itu bukanlah pelaku di balik kasus orang hilang tersebut. Di sana Olivia berusaha membela Selina dengan mengatakan bahwa dia adalah seekor lamia yang sangat baik. Apalagi sebelumnya Dewi Mayral juga sudah memberikan wahyu yang mengatakan bahwa Selina ini bukan orang jahat. Namun di sana Kiren masih terus bersikeras untuk memanggil Selina menuju ibu kota Galois. Makanya dia pun menyuruh seorang pria untuk menjemput Selina dengan paksa menuju ibu kota tersebut. Pria yang dimaksud ini adalah Gorda yang merupakan seorang pengawas dari distrik perbatasan utara. Di sisi lain bisa dilihat bahwa Selina dan yang lainnya sedang menanam kentang bersama. Namun tiba-tiba mereka kedatangan Crash yang terlihat sangat terburu-buru. Di sana Crash mengatakan bahwa sebaiknya mereka segera datang menuju gerbang desa. Begitu sampai di gerbang desa, di sana mereka melihat Gorda dan juga para bawahannya. Intinya Gorda mengatakan bahwa mereka harus membawa Selina menuju kantor gubernur jenderal. Di sana nantinya mereka akan memastikan apakah Selina ini memang benar-benar aman atau tidak untuk bisa tinggal bersama para manusia. Sebenarnya Gorda sama sekali tidak meragukan wahyu yang disampaikan oleh Dewi Mayral. Namun mau bagaimanapun Selina masih harus mengikuti prosedur sesuai dengan hukum kerajaan kalau dia mau tinggal di desa Faerun tersebut.
Dolan mengatakan bahwa dialah yang sudah mengundang Selina untuk tinggal di desa Verun. Makanya dia pun memutuskan untuk ikut menemani Selina menuju ibu kota Galois. Setelah selesai berbincang, mereka pun lalu membawa Dolan dan juga Selina dengan menggunakan sebuah kereta kuda. Di sisi lain, Christina merasa sedikit cemas dengan keadaannya Dolan dan juga Selina. Karena itulah dia pun memutuskan untuk pergi menemui Olivia agar bisa membicarakan mengenai hal tersebut. Bahkan Christina juga sampai menggunakan salah satu kekuatan sihirnya agar dia bisa sampai di sana dengan lebih cepat. Tak lama kemudian, akhirnya Christina pun sampai di tempatnya kepala sekolah berada. Di sana Christina meminta bantuan kepada Olivia agar bisa membebaskan Selina. Namun sayangnya bahkan Olivia sendiri pun tidak akan mampu melakukan apa-apa mengenai hal ini. Karena orang yang menyuruh Selina untuk datang ke sana adalah Kiren. Di mana Kiren ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kerajaan tersebut. Dan masalahnya adalah Kiren ini menganggap bahwa Selina merupakan iblis yang sangat berbahaya. Bahkan ada kemungkinan juga kalau dia adalah pelaku di balik menghilangnya beberapa wanita di kota Galois. Lalu kalau orang seperti Kiren yang berbicara seperti itu, maka tentunya akan ada banyak orang yang akan percaya dengan perkataannya. Di sisi lain, ternyata Selina merasa sedikit cemas mengenai apa yang akan terjadi setelah ini. Dolan yang menyadari akan hal itu pun berusaha menenangkan Selina. Dolan mengatakan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi kepada mereka. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu pengawal menyuruh Dolan dan juga Selina untuk keluar dari kereta kuda. Pengawal itu mengatakan bahwa mereka diminta untuk menemui Gorda. Yang jadi masalahnya adalah saat ini posisi mereka masih berada di tengah perjalanan menuju kota Galois. Makanya akan sangat aneh kalau mereka tiba-tiba diminta untuk menemui Gorda di tempat seperti ini. Di sana Gorda memberitahu sesuatu yang sepertinya membuat mereka berdua menjadi sangat terkejut. Namun sayangnya kita masih belum diberitahu mengenai apa yang mereka bicarakan. Setelah selesai mengobrol, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Galois. Kemudian singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di tempatnya Kiren. Begitu sampai di sana, Kiren langsung mengajak Dolan dan juga Selina untuk makan malam bersama. Sembari makan, mereka juga membicarakan mengenai berbagai macam hal untuk mencairkan suasana. Dari interaksi yang terjadi bisa dilihat bahwa anehnya Kiren ini bersikap dengan sangat ramah kepada mereka. Kiren mengatakan bahwa dia akan mengurus proses administrasinya Selina keesokan harinya. Dengan itu maka Selina akan diperbolehkan untuk tinggal di desa Verun secara resmi. Namun begitu selesai makan, tiba-tiba Dolan dan juga Selina langsung jatuh pingsan. Sepertinya makanan yang sudah mereka makan itu sudah diberikan obat tidur oleh Kiren. Di sana Kiren juga mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar untuk memakan Selina. Di sisi lain tiba-tiba Gorda muncul di tempatnya Olivia dan juga Christina. Gorda mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Olivia. Kemudian Gorda pun lalu menceritakan bahwa di kota Galois ada penyihir hebat yang hidup lebih dari 300 tahun. Tapi yang paling aneh adalah si penyihir itu merupakan seorang manusia. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa para manusia tidak mungkin bisa hidup sampai 300 tahun. Karena itulah mereka pun mencurigai kalau si penyihir ini menggunakan sihir terlarang agar bisa hidup lebih lama. Di mana efek dari sihir terlarang itu, kabarnya bisa membuat penggunanya mengambil tubuh milik para gadis muda untuk bertahan hidup. Dan penyihir yang dimaksud oleh Gorda ini ternyata adalah Kiren. Jadi sepertinya sekarang Kiren sedang mengincar Selina untuk diambil tubuhnya. Karena itulah Gorda pun mengajak Olivia dan juga Christina untuk menyelamatkan Selina. Di sana mereka berdua langsung setuju dengan rencananya Gorda dan mereka lalu berangkat menuju kediamannya Kiren. Di sisi lain sepertinya Kiren sudah membawa Selina dan juga Dolan menuju ruangan eksekusi mereka. Namun ketika dia sedang berniat untuk mengeksekusi Selina, tiba-tiba Dolan bangun dan langsung menghentikan Kiren.
Setelah melihat lingkungan sekitar, Dolan berasumsi bahwa Kiren sepertinya sudah sering melakukan hal seperti itu. Jadi ternyata Kiren ini sudah membuat kontrak dengan iblis. Itulah alasan kenapa Kiren bisa menggunakan sihir terlarang untuk memperpanjang umurnya. Di sana Kiren pun mengatakan bahwa dia sudah membunuh lebih dari 100 wanita. Dia menggunakan anggota tubuh dari para korban ini untuk melakukan berbagai macam eksperimen. Kalau ada bagian yang dia sukai, maka Kiren akan menggunakan anggota tubuh dari wanita itu untuk menggantikan anggota tubuhnya sendiri. Beberapa contoh anggota tubuhnya Kiren yang sudah diganti adalah tangannya yang berasal dari gadis Arachne, kemudian kedua kakinya yang berasal dari gadis demi-human, lalu ada juga kulitnya yang berasal dari gadis elf dan lain sebagainya. Namun Kiren merasa bahwa sudah saatnya dia mengganti kulitnya tersebut dengan kulit yang baru. Makanya dia pun menjebak Selena dengan tujuan agar bisa mengambil kulitnya. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Selena juga terbangun dari tidurnya. Melihat akan hal itu tentunya membuat Kiren menjadi sangat terkejut. Kenapa Dolan dan juga Selena bisa bangun lebih cepat dari yang seharusnya? Namun Kiren memutuskan untuk mengabaikan hal itu, karena sekarang dia harus fokus dalam menghabisi mereka berdua. Jadi ternyata ketika Dolan dan juga Selena diminta untuk menemui Gorda sebelumnya, di sana Gorda menceritakan bahwa Kiren adalah sang pelaku yang sudah menculik para wanita di kota Galois tersebut. Karena itulah Dolan dan juga Selena pun diminta untuk menjadi umpan. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan bukti bahwa Kiren itu memang merupakan pelaku dari kasus tersebut. Makanya sebelum sampai di tempatnya Kiren, mereka berdua pun sudah meminum obat penawar racun. Itulah alasan kenapa Dolan dan juga Selena bisa bangun dengan sangat cepat. Bahkan ternyata selama ini mereka berdua juga menggunakan alat sihir yang bisa mentransmisikan suara. Yang artinya percakapan mereka selama ini sudah direkam dan ditransmisikan ke tempatnya Gorda. Dengan itu maka mereka pun berhasil mengumpulkan bukti yang dibutuhkan. Tak lama kemudian akhirnya Gorda dan yang lainnya berhasil sampai di tempat tersebut. Di sana Gorda lalu menyuruh para penjaga untuk menangkap Kiren. Jadi ternyata sejak masih kecil Kiren ini sangat menyukai segala macam hal yang cantik. Namun masalahnya dia menyadari bahwa penampilannya itu sama sekali tidak cantik. Karena itulah dia pun mulai mengincar para gadis yang cantik untuk dia ambil anggota tubuhnya. Kiren terus melakukan hal itu kepada beberapa gadis yang lain. Sampai pada akhirnya dia pun mendapatkan penampilan yang cantik sesuai dengan keinginannya. Kalau ada anggota tubuhnya yang mulai menua, maka Kiren akan menggantinya dengan anggota tubuh yang baru. Itulah cerita bagaimana Kiren bisa bertahan hidup selama lebih dari 300 tahun lamanya. Kembali ke cerita, di sana Kiren pun lalu merubah tubuhnya menjadi seekor monster raksasa. Ini semua bisa dilakukan karena dia sudah menggabungkan berbagai macam jenis tubuh ke dalam dirinya. Tidak bisa dibayangkan berapa banyak tumbal yang sudah dibunuh oleh Kiren sampai dia bisa berubah menjadi seperti itu. Di sana Kiren berusaha untuk menghabisi para penjaga dengan menggunakan kekuatan besarnya. Tapi untungnya Selena berhasil menghentikan Kiren dengan menggunakan mata iblisnya. Kemudian Christina juga ikut membantu dalam menyerang Kiren. Namun sayangnya Kiren ini terlalu kuat dan pada akhirnya membuat mereka sampai kerepotan. Untungnya di waktu yang bersamaan Dolan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan persiapannya. Kemudian Dolan pun lalu melancarkan serangan sihirnya ke arah Kiren. Dan ternyata serangan yang dilancarkan oleh Dolan mampu menghabisi Kiren dengan sangat mudah. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan Selena yang sedang belajar dengan sangat serius. Jadi ternyata Dolan sedang mengajari Selena mengenai cara membaca dan juga menulis dengan menggunakan bahasa dari kerajaan tersebut. Dari pelajaran mereka, sekarang Selena sudah bisa membaca beberapa tulisan sederhana. Ini merupakan perkembangan yang sangat pesat mengingat Selena yang baru belajar sebentar saja. Tak lama kemudian mereka lalu kedatangan Olivia dan juga Gorda.
Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk memberikan beberapa berkas penting yang dibutuhkan oleh Selina. Dengan semua berkas itu, maka sekarang Selina sudah bisa tinggal di kota Galois secara resmi. Kemudian Olivia juga mengatakan bahwa ada seorang pria yang ingin bertemu dengan Dolan. Pria yang dimaksud ini adalah Denzel yang merupakan anaknya Maguru. Mumpung Selina dan juga Dolan masih ada di kota, Denzel menyarankan kepada mereka untuk pergi jalan-jalan. Karena itulah Denzel pun lalu mengajak mereka menuju jalan utama kota. Di sana mereka melihat ada banyak pedagang yang sedang menjajakan barang dagangannya. Ketika mereka sedang melihat-lihat, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tidak sengaja menjatuhkan barang bawaannya. Melihat akan hal itu, Selina pun langsung membantu anak kecil tersebut untuk mengambilkan barang yang dia jatuhkan. Namun sayangnya, ibu dari si anak kecil itu langsung menarik anaknya agar menjauhi Selina. Jadi ternyata si ibu tersebut merasa khawatir kalau anaknya akan dilukai oleh Selina. Karena bagaimanapun sosok Lamia yang ada di benak para manusia ini adalah iblis jahat yang sangat berbahaya. Bahkan di sana para warga yang lain juga terlihat sangat terkejut dan juga ketakutan ketika melihat Selina yang merupakan seekor Lamia. Di sana Dolan berniat untuk menghibur Selina yang menjadi pusat perhatian dari kerumunan tersebut. Tapi ternyata Selina malah terlihat sangat tegar dalam menghadapi para manusia yang takut kepadanya. Setelah selesai jalan-jalan, mereka pun lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Olivia dan yang lainnya. Namun di sana Denzel bertanya kepada Dolan apakah dia tertarik untuk masuk ke dalam akademi atau tidak. Karena dari kejadian yang sebelumnya, mereka merasa bahwa Dolan ini punya kekuatan sihir yang cukup unik. Jadi akan sangat disayangkan kalau dia membiarkan kekuatan miliknya terus terpendam. Mendengar akan hal itu, Dolan pun lalu mengucapkan terima kasih atas tawaran tersebut. Namun sayangnya untuk sekarang, dia masih terlalu sibuk dalam mengurus dirinya sendiri dan juga desa Faerun. Makanya dia belum bisa menerima tawaran yang membutuhkan komitmen sebesar itu. Di sana Denzel dan juga Olivia terus membujuk Dolan, bahkan mereka juga sampai mengatakan bahwa Dolan bisa datang kapanpun kalau dia berubah pikiran. Setelah selesai mengobrol, kemudian Dolan dan yang lainnya pun lalu berangkat menuju desa Faerun. Di tengah perjalanan, sepertinya Dolan masih kepikiran mengenai tawaran yang diberikan oleh Denzel dan juga Olivia. Karena kalau Dolan pergi belajar di akademi, maka bisa dipastikan bahwa dia akan belajar banyak hal. Di mana hal itu nantinya bisa dia pakai untuk melindungi desa Faerun. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang elf yang sedang menjelajahi hutan Ente. Di sana dia melihat ratusan iblis yang berbentuk seperti semut keluar dari sebuah gerbang. Kemudian para iblis ini pun lalu menyerang si elf itu dan berhasil menghabisinya. Bahkan para iblis ini juga berhasil menghabisi para elf lain yang datang membantu. Sekarang kita beralih ke sisi Dolan dan teman-temannya. Bisa dilihat di sana mereka sedang melatih para anak-anak mengenai ilmu berpedang. Sementara itu, entah kenapa Selina terlihat sedang melamun sambil memandangi Dolan. Sepertinya Selina masih kepikiran mengenai kejadian kemarin, di mana Dolan mendapatkan tawaran untuk masuk ke dalam akademi. Selina merasa takut kalau suatu hari nanti Dolan akan pergi meninggalkan dirinya untuk belajar di akademi. Sementara di sisi lain, Christina mengatakan bahwa dia ingin mencoba masuk ke dalam hutan Ente. Jadi ternyata Christina mendengar kabar yang mengatakan bahwa ada banyak binatang buas di dalam hutan tersebut. Makanya dia pun berniat untuk menguji kemampuannya dengan cara melawan binatang buas itu. Namun sayangnya Dolan mengatakan bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam hutan kalau tidak punya alasan yang jelas. Karena itulah mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan sambil membawa beberapa babi. Tujuannya agar mereka bisa sambil menemani para babi itu untuk mencari makanan. Di sana ternyata Kapten Balan dan beberapa bawahannya juga ikut menemani mereka. Ketika mereka sedang berada di dalam hutan, tiba-tiba ada seekor babi yang memisahkan diri dari kelompoknya. Melihat akan hal itu, salah seorang penjaga pun langsung mengejar si babi tersebut.
Namun tiba-tiba si babi itu malah terlempar ke sebuah pohon karena diserang oleh monster harimau. Kemudian harimau itu lalu berniat untuk menyerang salah satu penjaga. Untungnya Kapten Balan berhasil menghabisi harimau tersebut hanya dengan satu serangan saja. Tapi sayangnya tak lama setelah itu, muncul seekor iblis semut yang sebelumnya menghabisi para elf. Di sana si iblis semut itu lalu menyerang Kapten Balan sampai membuatnya terluka parah. Untungnya tak lama kemudian kelompoknya Dolan pun datang dan berhasil menyelamatkan Kapten Balan. Dolan menjelaskan bahwa si iblis semut itu ternyata adalah seekor iblis level rendah yang bernama Zeld. Di sana Dolan lalu bekerja sama dengan Christina dan berhasil menghabisi Zeld tersebut. Setelah selesai, Dolan pun meminta kepada Christina agar tidak memberitahu siapapun mengenai kemunculan iblis di hutan itu. Karena dikhawatirkan nantinya para warga desa malah menjadi panik dan terjadi kerusuhan. Jadi mereka hanya akan memberitahu bahwa Kapten Balan diserang oleh monster harimau saja. Kemudian mereka lalu membawa Kapten Balan kembali ke desa agar lukanya bisa mendapatkan perawatan. Mendengar Kapten Balan yang terluka tentunya membuat para warga desa menjadi sedikit cemas. Tapi untungnya kepala desa mengatakan bahwa kondisinya Kapten Balan sudah baik-baik saja. Namun dia masih membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa pulih dengan sempurna. Di sana kepala desa lalu mengatakan bahwa kemunculan monster sekuat itu merupakan hal yang sangat tidak wajar. Makanya dia berasumsi bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam hutan. Kemudian Maguru lalu datang dan mengatakan bahwa luka milik Kapten Balan itu tidak mungkin disebabkan oleh monster harimau. Jadi kemungkinan besar dia diserang oleh monster lain yang jauh lebih kuat. Di sana Dolan mengajukan diri untuk pergi ke dalam hutan dan menyelidiki kasus kali ini. Awalnya Maguru menolak saran yang disampaikan oleh Dolan karena dianggap terlalu berbahaya. Namun pada akhirnya Maguru pun mengizinkan Dolan asalkan dia pergi bersama dengan orang lain. Christina mengatakan bahwa dia akan pergi menemani Dolan untuk masuk ke dalam hutan. Tapi sayangnya kepala desa melarang Christina untuk pergi bersama Dolan. Alasannya karena Christina ini merupakan seorang murid dari akademi. Dan kepala desa juga sudah berjanji kepada pihak dari akademi bahwa dia akan menjamin keselamatannya Christina di desa Faerun. Mendengar akan hal itu, Selina pun akhirnya mengajukan dirinya sendiri untuk pergi bersama Dolan. Kalau orang sekuat Selina yang ikut pergi, maka seharusnya mereka berdua akan aman. Dengan itu pun akhirnya kepala desa mengizinkan Dolan dan juga Selina untuk pergi menyelidiki hutan tersebut. Tapi syaratnya adalah mereka berdua harus kembali ke desa Faerun dengan selamat. Kemudian keesokan harinya, Dolan dan juga Selina pun akhirnya berangkat menuju hutan Ente. Namun begitu mereka sampai di dekat hutan, tiba-tiba Christina muncul dari persembunyiannya di balik pohon. Christina mengatakan bahwa desa Faerun sudah menjadi tempat yang sangat berharga bagi dirinya. Makanya dia tidak mungkin bisa tinggal diam begitu melihat para warga desa berada dalam kesulitan. Karena itulah dia pun berniat untuk ikut menyelidiki hutan tersebut bersama dengan Dolan dan juga Selina. Mendengar akan hal itu, akhirnya mereka berdua mengizinkan Christina untuk ikut pergi bersama. Begitu sampai di dalam hutan, di sana mereka langsung berhadapan dengan beberapa monster laba-laba. Di mana tentu saja mereka mampu menghabisi para monster laba-laba itu dengan sangat mudah. Namun tak lama kemudian, mereka kedatangan seekor monster yang jauh lebih kuat, yaitu Mamonos. Karena itulah Christina pun langsung bersiap untuk menghadapi si Mamonos tersebut. Tapi di sisi lain Selina justru menyadari bahwa Mamonos itu tidak punya niat yang jahat. Makanya dia pun memutuskan untuk memberikan beberapa makanan kepada si Mamonos tersebut. Dan ternyata instingnya Selina memang benar adanya. Sepertinya Mamonos itu memang tidak punya niat yang jahat kepada mereka. Sementara di sisi lain, bisa dilihat bahwa Dolan juga sudah akrab dengan beberapa anak dari Mamonos tersebut. Di sana, Christina justru merasa bingung kenapa Dolan dan juga Selina bisa sesantai itu dengan para monster. Karena sudah siang, Selina pun menyarankan kepada mereka untuk makan siang bersama.
Namun bisa dilihat bahwa Christina masih merasa sedikit takut ketika berada di sekitar para Mamonos. Karena itulah Selina pun lalu menyuruh Christina untuk mencoba memberikan makanan kepada mereka. Setelah dicoba, akhirnya Christina mulai merasa lebih santai di sekitar para Mamonos tersebut. Bahkan Christina juga merasa bahwa para Mamonos itu terlihat cukup imut. Di sisi lain, Dolan justru merasa penasaran kenapa para Mamonos bisa sampai berada di tempat seperti ini. Padahal seharusnya habitat aslinya para Mamonos ini terletak jauh di dalam hutan. Sepertinya kemunculan iblis seperti Zelt adalah penyebab kenapa para Mamonos bisa sampai terusir dari habitatnya sendiri. Di sana tiba-tiba Selina merasa terpukau dengan kecantikannya Christina yang sedang makan siang. Dolan pun mengatakan bahwa Christina memang punya pesona uniknya sendiri yang membuat dia terlihat lebih cantik. Selina bertanya kepada Christina apa rahasia di balik pesonanya tersebut. Karena siapa tahu Selina juga bisa menggunakan pesona itu untuk mendapatkan suami. Buat kalian yang mungkin lupa, jadi dari awal Selina ini pergi keluar dari desanya dengan tujuan untuk mencari suami. Namun di sana Dolan mengatakan bahwa dengan kondisi yang sekarang, Selina ini juga sudah terlihat cukup mempesona. Makanya dia tidak perlu belajar apapun agar bisa menjadi lebih menawan atau semacamnya. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Selina menjadi salah tingkah. Jadi sepertinya Selina ini punya rasa suka kepada Dolan. Ketika mereka sedang sibuk berbincang, tiba-tiba ada sebuah bola misterius yang terlempar ke arah mereka. Setelah diperiksa, ternyata bola itu berisi seorang peri yang terlihat kesakitan. Lalu si peri itu mengatakan kepada mereka untuk lari dari tempat tersebut. Kemudian tak lama setelah itu tiba-tiba muncul beberapa Zelt yang langsung menyerang mereka. Di sana mereka pun bekerja sama dengan sebaik mungkin agar bisa mengalahkan para Zelt tersebut. Namun ada 2 ekor Zelt yang melancarkan serangan tipuan ke arah Dolan. Hal ini pun membuat Dolan terpaksa menggunakan kekuatan naganya agar bisa menghabisi kedua Zelt itu. Untungnya tidak ada yang melihat ketika Dolan menggunakan kekuatan naganya. Singkat cerita, mereka pun berhasil menghabisi semua Zelt yang menyerang. Setelah selesai menghabisi para Zelt, mereka lalu berbicara dengan si peri yang sebelumnya. Di sana si peri itu memperkenalkan dirinya dengan nama Maru. Kemudian dia juga mengucapkan rasa terima kasihnya karena mereka sudah menyelamatkannya. Dari percakapan mereka, Dolan berasumsi bahwa kemunculan para iblis adalah penyebab terjadinya kejanggalan di hutan tersebut. Namun masalahnya adalah gerombolan Zelt itu hanya berperan sebagai pengintai saja. Kemungkinan besar penyebab dari insiden kali ini adalah para iblis yang jauh lebih kuat lagi. Makanya mereka harus bersiap untuk menghadapi musuh yang lebih berbahaya. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba mereka merasakan kehadiran banyak orang di sekitar. Di sana Dolan merasa bahwa orang yang mengepung mereka ini sepertinya tidak punya niat yang jahat. Makanya mereka pun memutuskan untuk meletakkan senjatanya agar pihak lawan tidak merasa terancam. Ternyata orang yang sudah mengepung Dolan dan yang lainnya adalah para elf hutan. Kemudian pemimpin dari para elf itu lalu muncul dan dia mengatakan kepada Maru untuk menjauh dari Dolan dan yang lainnya. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Seperti biasa untuk kelanjutannya akan saya teruskan dalam video yang berikutnya.